Sudah 4 tahun kami berjuang, memperjuangkan cita-cita ini. Dalam 4 tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Ya, kalau ditanya masalah akuntabilitas, beliau ini tidak diragukan lagi ya. Beliau setiap menerima amanah dan tugas selalu bertanggung jawab, adil, transparansi, dan konsisten. Terbukti dengan kesesuaian antara perkataan, baik itu tulisan dan perbuatan beliau, selalu sejalan. Contoh, beliau mengatakan ke anak buahnya untuk jangan menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Ya, dia tidak omong kosong belaka. Bung Hatta juga menerapkan itu. Di setiap urusan pribadi, dia tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saat melepas engkau pergi. Muhammad Hatta dikenal sebagai tokoh yang memegang teguh prinsip yang dianutnya. Ia selalu memperjuangkan status Indonesia sebagai negara yang mengakomodasi kepentingan segala golongan, bukan hanya untuk segelintir orang atau golongan tertentu. Sumbangan Muhammad Hatta dalam menciptakan pondasi negara demokrasi pada awal berdirinya Republik Indonesia tercatat dalam dokumen sejarah sebelum dan sesudah proklamasi. Bahkan dalam praktik ketatanegaraan, Muhammad Hatta sesungguhnya telah melakukan terobosan konstitusi, termasuk Konstitusi Negara Indonesia. Bukan saja mengenai apa yang tertulis dan dirumuskan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga aspirasi, nilai-nilai dan norma-norma kehidupan bernegara dan berbangsa yang dicita-citakan, maupun yang dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Bung Hatta sangat memegang teguh etika publik dalam memimpin Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari komitmen beliau terhadap demokrasi dan dari sikap tulus beliau dalam melayani rakyat dan bangsa Indonesia. Sebagai contoh sikap tulus Bung Hatta dalam melayani rakyat dan bangsa Indonesia adalah ketika beliau atas nama bangsa Indonesia menerima penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat di Amsterdam, tepatnya 27 Desember 1949. Mungkin ada pertanyaan, mengapa Bung Hatta tidak menceritakan di memoarnya tentang perasaan-perasaan beliau sesudah konferensi meja bundar? Keluarganya pun tidak pernah tahu dengan tepat. Namun dari beberapa pernyataan beliau kepada kerabat dekatnya, dikatakannya bahwa hal yang paling membahagiakan beliau dalam hidupnya adalah 2 hal, yaitu ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia merdeka dan menerima penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Ya, Bung Hatta adalah salah satu tokoh yang menjaga komitmen mutu. Buktinya, ketika dia dipenjara di Bovendigol, dia tetap menjaga demokrasi meskipun teraniaya. Hal ini dilakukan agar Indonesia tetap bersatu padu, karena menurutnya pemimpin adalah membangun demokrasi. Beliau percaya bahwa membangun demokrasi butuh ketulusan suci, tanpa gegap gempita orasi dan tak perlu bersandar pada kekokohan diri. Muhammad Hatta selain pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, beliau pernah juga menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri, tapi tidak pernah sekalipun tersenggol kasus korupsi. Bahkan beliau dikenal sebagai sosok yang pemisah keperluan bersifat pribadi dan keperluan negara. Atas kesederhanaan, integritas, dan kejujurannya,
Sejumlah tokoh menjadikan Bung Hatta sebagai panutan penegakan perilaku anti korupsi. Tak akan sedih, hamba ditinggal.